Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sinta Pernamasari, NPM C1C019084 dari kelas 5C Prodi Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan akuntansi keuangan lanjutan 1 pada buku di Martani. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bab 1 tentang kombinasi bisnis. Nah, yang pertama yaitu apa sih kombinasi bisnis itu? Nah, menurut PSAK 22, kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis. Nah, bisa kita tarik kesimpulan berarti kombinasi bisnis itu merupakan penggabungan bisnis yang telah kita miliki dengan yang lainnya. Next, yaitu perusahaan itu melakukan kombinasi bisnis memiliki berbagai tujuan dan motivasi. Nah, motivasi umumnya yaitu untuk melakukan kombinasi bisnis agar entitas tersebut menjadi lebih besar dan berkembang. Nah, ada beberapa motivasi spesifik kombinasi bisnis. Yang pertama yaitu menjadi entitas yang lebih besar, menghindari pengembalian oleh entitas lain, dan meningkatkan kebanggaan entitas. Nah, ada juga keuntungan dari kombinasi bisnis, yaitu dapat diperolehnya imbal hasil yang lebih besar kepada pemegang saham dibandingkan pada saat entitas belum melakukan kombinasi bisnis. Selanjutnya yaitu strategi bisnis. Nah, kombinasi bisnis dapat dilihat dari aspek strategi perusahaan. Nah, perusahaan itu melakukan kombinasi bisnis dalam rangka mengembangkan usahanya. Nah, pengembangan usaha dapat dilakukan melalui 3 strategi, yaitu integritas vertikal, integritas horizontal, dan konglomerasi. Nah, integritas vertikal yaitu kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Nah, contohnya yaitu suatu entitas produsen mie instan akan mengakuisisi entitas produsen gandum yang merupakan bahan baku dari mie instan, atau perusahaan mie instan tadi mengakuisisi entitas distribusi mie instan. Nah, dalam contoh ini merupakan integritas hulu. Nah, namun perusahaan juga melakukan integritas hilir dengan cara mengakuisisi perusahaan retail yang menjual produk mie instan. Yang kedua yaitu integritas horizontal. Nah, integritas horizontal merupakan kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Nah, contohnya yaitu pada entitas produsen mie instan tadi. Nah, produsen tadi mengakuisisi entitas produsen seperti kecap, saus, makanan kecil, terus minyak. Nah, itu merupakan bahan baku sejenis dari mie instan. Yang terakhir yaitu konglomerasi. Konglomerasi merupakan kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas yang lainnya. Selanjutnya yaitu bentuk entitas. Nah, jenis kombinasi bisnis dapat juga dibedakan tentang bagaimana bentuk perusahaan sebelum dan sesudah dilakukan kombinasi bisnis. Nah, berdasarkan bentuk hukum, kombinasi bisnis dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu merger. Merger merupakan penggabungan antara 2 atau lebih entitas. Nah, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan serta semua aset dan liabilitasnya itu diambil alih oleh pihak yang mengakuisisi. Misalkan PT A melakukan merger dengan PT B. PT A ini akan tetap melakukan
usahanya pada dua perusahaan sekaligus dengan cara mengambil alih semua kekayaan bersih dari PTB. Nah, PTB ini akan dibubarkan. Yang kedua yaitu konsolidasi. Konsolidasi merupakan kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas yang bergabung. Misalkan PTA dan PTB akan dilakukan kombinasi bisnis dengan cara konsolidasi. Nah, maka untuk melanjutkan kegiatan perusahaan, kedua perusahaan tersebut, PTA dan PTB tadi, akan dibentuk PT baru yaitu PTC. Nah, PTC ini tadi akan mengambil alih semua kekayaan bersih dari PTA dan PTB. Nah, selanjutnya PTA dan PTB ini akan dibubarkan. Nah, ada contoh konsolidasi pada tahun 1998. Nah, pada tahun 1998 merupakan ada gabungan 4 bank besar. Nah, 4 bank besar ini yang pertama yaitu Bank Bumidaya, yang kedua yaitu Bank Dagang Negara, yang ketiga yaitu Bank Pembangunan Indonesia, dan terakhir yaitu Bank Ekspor Impor. Nah, dari 4 bank besar ini tadi itu dilakukan konsolidasi. Nah, hasil dari konsolidasi ini akan membentuk bank baru yaitu Bank Mandiri yang kita kenal sekarang. Terakhir yaitu akuisisi. Akuisisi merupakan kombinasi bisnis dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi. Namun, entitas yang diakuisisi tetap berdiri, hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Selanjutnya yaitu metode akuntansi. Jenis kombinasi bisnis dapat juga dilihat dari sudut pandang akuntansi. Ada 2 metode yang dikenal dalam kombinasi bisnis. Yang pertama yaitu metode pooling of interest. Nah, metode ini masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Nah, dalam metode ini dasar pencatatannya adalah nilai buku dari entitas yang bergabung. Nah, kedua yaitu metode purchase, yaitu dalam metode akuisisi ini dasar pencatatannya yaitu nilai wajar pada tanggal akuisisi. Selanjutnya yaitu metode pencatatan. Nah, dalam metode pencatatan ini untuk kombinasi bisnis yang dipakai yaitu metode pembelian atau metode akuisisi. Nah, penerapan metode akuisisi ini mensyaratkan yang pertama yaitu pengidentifikasian pihak pengakuisisi atau entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Yang kedua yaitu penentuan tanggal akuisisi atau tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi, dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh liabilitas yang diambil alih dan kepentingan dan pengendali pihak yang diakuisisi atau dalam kombinasi bisnis dengan pembelian saham di atas dari 50%. Yang terakhir yaitu pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Selanjutnya itu goodwill. Goodwill merupakan aset yang tidak berwujud. Nah, goodwill ini muncul ketika suatu perusahaan itu diakuisisi. Nah, perhitungan goodwill ini didapatkan dari imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan entitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi dan ditambah kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisi. Nah, bila hasil pengurangan tersebut negatif, berarti terdapat goodwill negatif dan akan dicatat oleh pengakuisisi sebagai keuntungan pada tahun berjalan. Nah, sekian dari sedikit penjelasan saya tadi. Bila ada salah kata atau belum berkenaan, saya mau meminta maaf. Lebih dan kurangnya saya minta ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.